Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eunike Patricia dari kelas PTKH. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi fuzzy. Saya mengambil salah satu materi dari fuzzy tentang fuzzy inference system. Fuzzy inference system disebut juga fuzzy inference engine adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Ya baik, jadi di sini fuzzy inference system itu cerdas. Dia memiliki penalarannya seperti manusia. Jadi dia cara berpikirnya sangat cerdas untuk menginput semua data-data. Terus input yang diberikan untuk proses fuzzy inference system adalah berupa bilangan tertentu dan keluaran yang dihasilkan juga harus berupa bilangan tertentu. Jadi dia inputnya itu teratur ya teman-teman. Baik, selanjutnya kaidah-kaidah dalam bahasa linguistik dapat digunakan sebagai input yang bersifat teliti, harus dikonversikan terlebih dahulu, lalu melakukan penalaran berdasarkan kaidah-kaidah dan mengkonversi hasil penalaran tersebut menjadi keluaran yang bersifat teliti. Jadi teman-teman, fuzzy inference system ini memiliki kaidah-kaidah dalam bahasa linguistik. Sebelum kita menginputnya itu kita harus melihat kaidah-kaidahnya terlebih dahulu, mengkonversikannya terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke metode fuzzy inference system. Pertama itu ada metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, ya setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then. If-then itu bilangan apa? If-then itu adalah sebab akibat, yang dimana if itu jika, then itu maka. Jika if merupakan kondisi atau pertanyaan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sedangkan then merupakan hasil atau tindakan yang terjadi jika kondisi di if terpenuhi. Nah, harus direpresentasikan dengan satu himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari setiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan predikat free strike. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Jadi hasilnya nanti itu harus rata-rata terbobot ya teman-teman. Ya, misalnya ada dua variabel input, var1 x dan var2 itu y, serta satu variabel output var3 z, di mana var1 terbagi atas dua himpunan, yaitu A1 dan A2. var2 terbagi atas dua himpunan B1 dan B2. var3 juga terbagi atas dua himpunan, yaitu C1 dan C2. C1 dan C2 harus monoton. Ada dua aturan yang digunakan, yaitu ini aturannya guys. R1 if x is A1. Nah, di mana dikatakan tadi if bahwa merupakan kondisi atau pertanyaan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berarti ini pertanyaannya harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan y is B2 ini masih if. Terus then z is C1, di mana dan itu adalah maka adalah
merupakan hasil atau tindakan yang terjadi jika kondisi di if terpenuhi. Berarti kalau di if ini sudah terpenuhi, maka di sini juga akan tindakannya akan terjadi kalau di sini sudah penuh, if sudah penuh. Oke. Sama seperti R2. Lalu kita lihat alur inferensi satu nilai kris set seperti terlihat pada gambar ini. Ada dua variabel inputnya, itu var1 x dan var2 y. Ini variabel inputnya. Sedangkan satu variabel output var3. Ini outputnya. Ini inputnya kan, dan ini outputnya. Berarti kita memasukkannya ya. Dulu kita memasukkan var1 dan var2, maka hasilnya itu adalah var3. Hasilnya seperti ini. Sama rata semua garisnya untuk var1, var2 dan var3. Kan di sini var1 itu ada x, ini bilangan x. Ini di sini keanggotaannya sampai 1 ya teman-teman, sampai 1. Ini juga ada y. Untuk outputnya itu var3z. Keanggotaannya tetap 1. Terus di mana var1 terbagi dua himpunannya, itu A1 dan A2. var1 terbagi menjadi dua himpunan, yaitu A1 dan A2. Oh ya, ini var1. Di mana var1? var1-nya di sini. Oke. Terus juga di sini adalah inputnya, di sini outputnya, hasilnya. Tetapi di sini agak berbeda ya teman-teman, karena tapi tetap keanggotaannya sampai 1 semua. Di sini beda karena garis ini garis Y dan Z itu sama, tapi X itu berbeda, tidak sama rata. Jadi X lebih naik sedikit. Jadi X berbeda, dan Y dan Z itu sama. Jadi outputnya seperti ini. Beda yang di atas sama karena semua rata. Oke teman-teman. Terus sedikit berbeda banget dari gambar yang pertama. Terus ini rata-rata terbobot ada di sini. X1 Z1 tambah. Ini adalah rumusnya ya teman-teman. Rumus untuk mencari rata-rata terbobotnya. Jadi kalau ingin mencari rata-rata terbobotnya seperti ini rumusnya teman-teman, seperti ini. Yang ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, metode Mamdani. Metode Mamdani sering dikenal sebagai metode max dan min, nilai maksimum dan minimum. Metode ini untuk mendapatkan metode ini ada output, diperlukan 4 tahapan. Pertama itu adalah pembentukan himpunan fusi. Dari katanya saja sebuah pembentukan, berarti kita harus membentuk sebuah himpunan fusi dulu. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fusi. Jadi kita membentuk variabel input dan variabel outputnya untuk menjadi himpunan fusi. Fazi. Tahapan yang kedua itu adalah aplikasi fungsi aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Aplikasi fungsi implikasinya yaitu adalah min atau nilai terendah. Terus
metode berikutnya tuh yang berikutnya itu adalah metode komposisi aturan. Tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antara aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu max, additive, dan probabilistic OR atau probor. Ya. Baik ya, kita lanjut masuk pada metode max. Nah, komposisi aturan itu ada metodenya. Ini adalah metode pertama, itu metode maksimum. Oke. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan. Nah, kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikan ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Jika semua proporsi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat dituliskan sebagai ini. Nilai maksnya sampai berapa ada di sini. X1, dan berikutnya, nilai berikutnya. Terus di sini ada keterangannya. Jika nilai ini adalah nilai keanggotaan solusi fuzzy pada aturan kes I. Kalau yang ininya seperti ini, nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-1 ke I. Terus berikutnya metode additive atau sum. Pada metode ini solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan banded sum terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan sebagai, tadi kan di atas max-nya dulu, diketik, berarti di bawahnya sekarang ini min. Seperti sama seperti di atas, tetapi yang membedakan itu sama juga ya dengan aturannya, keanggotaan max dengan min. Baik, kita lanjut ke metode berikutnya, metode probabilistic OR. Pada metode ini solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum ditulis sebagai, kalau di sini itu ini rumusnya itu pertama ditambahkan, kemudian dikurang, dan lalu dikali. Dan untuk keterangannya sama saja seperti yang di atas, cuman cara penulisan untuk metode probabilistik beda. Di sini kan tadi ini min, kita langsung tulis nilainya terus, tapi di sini tuh nilainya ditambah dulu yang dalam kurung, terus dikurang dengan nilai yang di dalam sini juga dikali. Baik, berikutnya adalah penegasan defuzzifikasi. Input dari proses defuzzi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut, sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam rank tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai kris tertentu sebagai output, seperti terlihat pada gambar ini. Ini daerah fuzzy semua. Terus ini outputnya daerah fuzzy D. Terus nilai yang diharapkan. Ini gambar yang pertama kan seperti ini. Terus disambung dengan gambar yang seperti ini. Terus
gambar seperti ini. Semua dari daerah fasi 3 ini disatukan dalam output daerah D. Jadi gambarnya seperti ini ya. Pertama kan rendah dulu masuk, terus sedang dulu masuk, baru paling besarnya masuk. Terus ini nilai yang diharapkan. Oke, begitulah dalam proses defasi. Ini adalah proses defasi ya, yang adalah himpunan fasi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fasi. Sedangkan outputnya itu dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fasi tersebut. Jadi tergantung dari daerah fazinya dan outputnya bagaimana. Ada beberapa ada beberapa metode defasi yang bisa dipakai pada komposisi aturan Mamdani. Antara lain metode Kenttroid. Metode Kenttroid atau composite moment. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan cara mengambil titik pusat set daerah fazi dengan umum dirumuskan. Nah, seperti ini. Seperti ini adalah rumusnya, teman-teman ya. Jadi kita ingat seperti ini. Untuk variabel kontinu. Terus ini untuk berikutnya, rumus berikutnya. Nah, berikutnya metode bisektor. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fasi yang memiliki nilai keanggotaan setengah dari jumlah total nilai keanggotaan. Pada daerah fasi secara umum dituliskan ZP sedemikian hingga PR, dan rumusnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, terus metode mean of maximum mom. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Nah, terus metode largest of maximum LOM. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki keanggotaan maksimum, sama dengan yang di atas ya. Terus metode smallest of maximum, sum atau singkatannya sum. Pada metode ini, solusi kris diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Kalau metode ini mom itu nilai rata-ratanya pada nilai maksimum. Terus kalau LOM itu nilai terbesar dari maksimum. Terus metode sum itu dari nilai terkecil pada keanggotaan maksimum. Jadi ingat ya teman-teman, perbedaannya ini mom, LOM, dan sum. Terus kita masuk ke metode berikutnya, metode Sugeno. Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani. Tetapi output konsekuensi sistem tidak berupa himpunan fasi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Jadi metode Sugeno itu sama dengan metode Mamdani, tetapi outputnya yang tidak berupa himpunan fasi, melainkan metode Sugeno ini berupa konstanta dan persamaan linear. Jadi mari kita lihat untuk metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeo Kang pada tahun 1985. Pertama itu metode fasi Sugeno ordenol. Secara umum, untuk metode fasi Sugeno ordenol adalah ini, if menggunakan if juga, dan then menggunakan yaitu.
menggunakan sebab akibat, if then, jika dan maka. If-nya itu X. Nih, seperti ini. Cuman dia memiliki konstanta ya, konstanta dan persamaan linear. Berarti Z sama dengan K. Seperti biasa, if-nya itu harus terjadi terlebih dahulu supaya bisa supaya then melakukan tindakannya. Dengan A, I adalah himpunan fasi ke I sebagai anteseden dan K adalah suatu konstanta tegas. K-nya ini adalah konstanta tegas sebagai konsekuen. Oh ya. Terus model fasi Sugeno order 1 secara umum bentuk model fasi Sugeno 1 adalah cukup berbeda dengan yang di atas ya, tapi tetap menggunakan if dan then. Cuman then set tadi ini Z sama dengan K, terus set K-nya itu berubah menjadi P1 dikali X1 ditambah titik-titik PN dikali XN ditambah Q. Seperti ini rumusnya ya teman-teman, agak beda dengan yang di atas, tetapi tetap menggunakan if dan then. Dengan AI adalah himpunan fasi ke-1 sebagai anteseden dan PI adalah suatu konstanta tegas ke-1 dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno. Maka difusi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Ini cara mencari nilai rata-ratanya. Ya, baik teman-teman, dari ketiga metode fuzzy inference system, dari metode Sugeno, metode Mamdani dan metode Tsukamoto, mereka tiga-tiganya ini hampir sama, akan tetapi cara penginputannya itu berbeda ya, cara penginputannya berbeda. Pada metode Tsukamoto sama dengan metode Sugeno. Terus metode Mamdani juga hampir sama, cuman Mamdani lebih mencari nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai terbesar kecilnya, dan cara pembuatan outputnya bagaimana. Ya baik teman-teman, sekian hasil presentasi saya tentang fuzzy inference system. Ya, jika ada yang tidak dipahami atau ada salah ucap dari saya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan materinya membantu untuk teman-teman yang ingin mencari tahu tentang materi fuzzy inference system. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.